Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Pak Anton Kurniawan, SPMM. Di sini ada informasi umumnya, nama usahanya teler banget, jenis produknya minuman es teler modern, bidang usaha kuliner, nama anggotanya ada Muhammad Farhan, saya sendiri Muhammad Aunul Abid, dan Poppy Majalina, Jenny Renanda, dan Olivia Irfandini. Latar belakang dan deskripsi usaha. Indonesia kaya akan minuman tradisional yang segar dan menyegarkan. Salah satunya adalah es teler. Teler banget hadir sebagai inovasi dari minuman es teler klasik yang dikemas dengan tampilan modern. Rasa premium dan varian topping kekinian untuk menarik perhatian generasi muda dan mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan tren komunikasi minuman yang kekinian kalangan anak muda. Kami membuka peluang bisnis bagi produk lokal seperti es teler dengan sentuhan modern yang sesuai dengan gaya hidup masa kini. Dengan kemasan take away yang praktis, teler banget menyasar pasar mahasiswa dan masyarakat umum yang mencari alternatif minuman sehat, segar, dan mengenyangkan. Lalu di sini ada produk unggulan, yaitu teler banget sendiri. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Produk unggulan dari teler banget, yang pertama itu ada durian keju. Keunggulan kami menggunakan bahan segar lokal dan tanpa pengawet. Yang kedua, inovasi toppingnya ada durian, keju, susu kental manis, dan lainnya. Selanjutnya, rasa khas dengan tambahan sirup dan susu spesial, juga dengan harga yang terjangkau untuk mahasiswa di 15.000 per cup. Untuk selanjutnya kita ada 3 yang akan dibahas: tujuan, analisis pasar, dan rencana operasional. Es teler segar dibuat sebagai langkah awal dalam membangun bisnis kuliner dengan potensi penjualan ke pasar-pasar yang lebih luas. Menyediakan pilihan minuman yang segar dan menyehatkan bagi masyarakat, usaha minuman ini selain menjadi wirausaha yang sukses, juga agar menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang analisis pasar. Di sini terdapat target pasar, analisis kompetitor, dan strategi pemasaran. Dari segi mahasiswa, untuk analisis kompetitornya itu minuman lezat dan manis, namun kelemahannya minumannya tidak selalu menyegarkan. Untuk strategi pemasaran, kita melakukan promosi lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu untuk karyawan kampus, warung es campur tradisional, kelemahannya tempatnya kurang modern. Di sini kita melakukan strategi pemasaran dengan cara memasang promo buy one get one di awal pembukaan. Lalu untuk masyarakat sekitar kampus, kita bekerja sama dengan organisasi mahasiswa pada setiap acara kampus dengan tujuan untuk memperkenalkan produk yang kita pasarkan. Untuk selanjutnya ada sumber daya. Di sini sumber daya terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya non-fisik, meliputi 3 orang peracik dan 2 orang kasir atau pelayan, dan juga terdapat sumber daya fisik, yaitu terdiri dari alat produksi dan tempat produksi. Untuk rincian alat produksi dan tempat produksinya tertera pada slide berikut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Di sini tertulis untuk arus kas masuk kita dengan target 25 cup dalam waktu 30 hari itu, untuk harga per cupnya 12.000. Jadi totalnya itu ada 9 juta untuk total arus kas masuk. Lalu kemudian arus kas keluarnya itu untuk bahan baku awal seperti buah, susu, dan topping di harga 2 juta, untuk cup, tutup, sendok es 1 juta, promosi iklan dan media sosial 500.000, dan biaya operasional seperti listrik, es, dan lain-lainnya itu di angka 1 juta. Jadi total arus kas keluar itu 4.500.000. Sehingga dapat arus kas bersih 4.500.000 dalam waktu 1 bulan.
Selanjutnya di sini ada strange. Kita memiliki satu produk berbasis minuman tradisional Indonesia yang sudah dikenal luas. Kemudian bahan-bahan yang kita miliki alami, segar dan tanpa bahan pengawet. Harga terjangkau dan ramah kantong mahasiswa. Varian topping kekinian seperti keju dan jelly. Kemasan modern dan ramah lingkungan, cocok banget untuk take away. Lalu untuk weakness-nya, produk tergolong musiman, sehingga produk ini kurang diminati pada saat musim hujan. Bergantung pada ketersediaan bahan segar yang mudah rusak, dan belum memiliki brand awareness yang kuat di awal peluncuran. Dan juga kapasitas produk terbatas jika hanya berbasis boot kecil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama ada tren minuman segar dan lokal sedang naik daun di kalangan anak muda. Ada juga peluang ekspansi melalui platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Terus juga ada potensi pasar besar di lingkungan kampus dan acara mahasiswa. Ada juga potensi kolaborasi dengan UMKM kuliner atau event kampus untuk promosi. Terus juga ada threats, yaitu banyaknya kompetitor di bidang minuman kekinian seperti boba dan kopi susu. Juga ada cuaca buruk, mungkin bisa menurunkan penjualan di minuman dingin ini. Terus juga ada selera pasar cepat berubah, perlu inovasi agar tetap relevan. Terus juga ada persaingan harga dengan pedagang es campur tradisional. Terus juga ini ada beberapa foto dari produk kami, yaitu Esteller. Ada yang versi cup, ada juga yang model gelas. Terus selanjutnya ada proyeksi pendapatannya. Untuk penjualan kita targetnya itu 20 cup per hari. Dengan harga satu cupnya itu 15.000 dikali selama 1 bulan 30 hari. Jadi pendapatan yang kita dapatkan itu 9 juta. Terus ada proyeksi HPP-nya sendiri. Untuk HPP-nya, harga pokok penjualan untuk bahan bakunya sendiri seperti buah, santan, susu kental manis, es batu dan lain-lainnya itu kita habis 2 juta. Untuk kemasannya seperti cup es, sedotan, stiker logo itu kita habis 750.000. Jadi total HPP yang kita keluarkan itu ada 2.750.000. Sedangkan untuk laba kotornya itu pendapatan yang kita dapat dikurang dengan HPP kita itu ada 6.250.000. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang kewirausahaan. Nah, saya akan membahas tentang biaya operasional dan laba bersih. Nah, kita memiliki 4 ada biaya operasional. Yang pertama ada listrik, air, kebersihan, dan terus ada promosi dan media sosial, terus ada laba bersihnya gitu. Nah, listrik dan air itu kita kebutuhan hariannya 1 juta, untuk promosi dan media sosial, Instagram, banner, dan brosur itu 500.000, dan total biaya operasional semua adalah 1.500.000. Nah, untuk laba bersihnya adalah kita ada laba kotor dan biaya operasional itu ada 4.750.000. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang proposal dan laba bersih. Kita memiliki 2, yaitu ada proposal ide bisnis dan proyeksi laba. Dan di sini kita ada logo teler banget yang menurut saya tuh bikin audiens tertarik. Dari logonya tuh udah agak menarik, apalagi dicoba ya tuh, itu sangat menarik. Nah, di sini kita ada bisnis model kanvas. Pertama itu ada kayak partners, itu ada resto makanan yang ada di pasar di. Yang kedua ada di platform pengantar makanan. Terus ada kayak aktivitas membuat es, pengemasan digital, pengembangan menu. Terus ada value propositions, yaitu cita rasa yang khas, banyaknya keju yang didapat, ukuran buah yang padat. Terus kita ada cost struktur, yaitu ada biaya bahan baku, biaya operasional, pengemasan, biaya pemasaran digital. Terus kita ada customer relationship, yaitu adalah pelayanan yang ramah melalui direct selling. Terus ada channel kayak direct selling. Terus ada customer segment, yaitu semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, dan customer yang memesan online seperti ShopeeFood, terus Grab, terus Gojek, dan lain-lain.
Terus terakhir tuh kita ada review stream, yaitu pendapatan dari direct selling dan takeaway. Nah, dari semua ini kita memiliki bisnis model kanvas untuk produk esteller banget. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.